Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya yakin kita semua bersuka cita pagi hari ini, amin. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan, dan Tuhan yang selalu menjaga, melindungi kita, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, Engkau yang bertata di atas kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini, Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih atas penjagaan, pelindungan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami ada pada pagi hari ini. Sebagaimana kami ada semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau berikan yang terbaik untuk Engkau Bapa. Kami mau berikan pujian kami, penyembahan kami, yang kami bawa dengan segenap hati kami Tuhan. Dan biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Kau Tuhan, menyenangkan-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini juga kami mau mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu, agar di dalam hidup kami Engkau semakin bertambah dan kami semakin berkurang Tuhan. Pimpin ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, dan sampai pada akhirnya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang bungkus dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Si Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salib-Mu kemenanganku, bilur-Mu kesembuhanku. Salib-Mu Tuhan, salib-Mu
Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kau kemenangan kami Tuhan. Oh Yesus, terpujilah Engkau Tuhan, kekal selamanya. Kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kebaikanmu Tuhan. Oh haleluya. Shiraramaya shekeramo, Shiraramaya shanararamaya shekeramo. Terpujilah Kau Tuhan Yesus. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Oh hosana bagimu Tuhan, hosana bagimu ya Bapa. Kau Raja kami Tuhan, kami muliakan Kau pagi hari ini ya Bapa. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja, Kau berkuasa Tuhan, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Berikan sorak praise untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama berdoa syafaat. Mari kita buka kepala kita. Korapatakayara lapatakayara lapasikyara lapatakayara lapara. Korapatakayara lapatakayara lapasikyara latakayara lapara. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini, buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat berkat yang telah Kau berikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pada siang hari ini kami bersama-sama berdoa Tuhan, menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau terus lawat bangsa kami Indonesia. Kami terus perkatakan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Kami percaya shalom atas Indonesia. Kami menyerahkan Tuhan, biarkan Indonesia senantiasa Engkau sertai dan Engkau tuntun ya Tuhan. Kami berdoa buat presiden kami Tuhan, wakil presiden dan jajaran di bawahnya. Engkau sertai dan Engkau tuntun secara luar biasa Tuhan. Engkau yang senantiasa menjaga dan melindungi, dan Engkau memberikan kesehatan, kekuatan bagi pemimpin bangsa kami ini ya Tuhan. Biarkanlah pemimpin-pemimpin bangsa kami ini bisa bekerja dengan sehati Tuhan, untuk menjadikan bangsa Indonesia ini semakin hari Tuhan, semakin maju Tuhan, semakin hari semakin memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pilpres Tuhan di tahun 2024. Tuhan tuntun dan Tuhan sertai. Kami percaya Tuhan keamanan, kedamaian atas Indonesia terjadi ya Tuhan. Engkau berikan pemimpin yang toleran Tuhan. Engkau pemimpin yang takut akan Tuhan itu ada di bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat Gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Tuhan, dan keluarga besarnya. Kami percaya Engkau sertai dan Engkau tuntun Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat para wakilnya Tuhan, buat gembala cabang, buat gembala rayon, bahkan gembala kul Tuhan. Kami percaya juga Engkau sertai Tuhan. Biarkan kami semakin hari semakin memuliakan nama-Mu. Roh kami semakin hari semakin menyala-nyala Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Gembala CK4 Bapak Wiliar Tuhan. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Keluarga besarnya juga Engkau tutup bungkus Tuhan. Kami menyerahkan Pak Wiliar Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kesehatan, kekuatan daripada-Mu juga Engkau limpahkan Tuhan. Dan setiap pelayannya dimanapun beliau berada, Tuhan sertai. Dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan. Demikian juga gembala-gembala yang ada di bawahnya Tuhan, cabang-cabang yang ada di bawah CK4 Tuhan. Kami percaya Engkau juga sertai ya Tuhan. Biarkan kami juga mengalami penuaian secara luar biasa Tuhan. Gereja-gereja-Mu akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami berdoa juga buat gembala kami di tempat ini, untuk Pak Immanuel Tuhan, serta Ibu Helen dan anaknya Andi dan Debbie serta cucunya Abigail Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau terus lindungi dan sertai ya Tuhan. Engkau jagai dengan sempurna ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, gembala kami akan menjadi berkat buat banyak orang, akan menjadi teladan buat banyak orang Tuhan, dan akan memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian juga wakil gembala GBI Home, Pak Wisnu, Ibu Susi dan Adit Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, tuntunan-Mu menyertai Tuhan. Setiap usaha pekerjaan yang dikerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga buat generasi Yeremia Tuhan. Engkau bangkitkan generasi Yeremia di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu menyertai generasi anak-anak muda ini Tuhan, sehingga mereka Tuhan mengalami Tuhan
kebangkitan rohani dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau kirimkan Tuhan generasi Yeremia di gerejamu di tempat ini ya Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan jemaatmu di tempat ini. Engkau sertai dan Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupin, yang sedang mengalami permasalahan Tuhan berikan jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Andre ya Tuhan, yang saat ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau terus Tuhan berkati Tuhan, Engkau terus urapi lebih lagi ya Tuhan, supaya firman yang disampaikan hari ini menguatkan kami Tuhan, memberikan iman kami semakin hari semakin bertumbuh ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Kami serahkan semua setiap doa syafaat kami dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara, selama ribuan tahun Alkitab telah menjadi penuntun hidup orang percaya kepada kebenaran. Namun belakangan ini banyak kritik yang ditujukan untuk menggugat keabsahan Alkitab, baik dari luar kekristenan maupun dalam kekristenan sendiri. Maka dari itu, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah Alkitab masih dapat dipercaya? Paling tidak ada 7 alasan mengapa Alkitab masih dapat dipercaya. Pertama, Alkitab adalah buku yang merepresentasikan pengarangnya. Sekalipun penulis Alkitab adalah manusia, namun perlu diingat bahwa Allah adalah pribadi yang mengilhami dan menginspirasi segala tulisan tersebut. Kata diilhami seperti yang terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berasal dari kata theopneustos yang memiliki arti God breathed atau dihembusi nafas Tuhan. Jadi, segala tulisan dalam Alkitab seperti nafas Tuhan sendiri. Pertanyaannya, mungkinkah tulisan yang seperti nafas Tuhan itu dapat mengandung kesalahan? Alkitab merepresentasikan gambaran Allah yang sempurna. Kedua, Alkitab adalah pedoman bagi umat pilihan Tuhan. Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Manusia diberikan kuasa untuk mengusahakan, memelihara, dan mengelola ciptaan Allah. Oleh sebab itu, tentu manusia memerlukan penuntun layaknya manual book untuk dapat melakukan tugas itu. Selama ribuan tahun ini, firman Tuhan telah menjadi penuntun yang sempurna bagi kehidupan manusia. Ketiga, Alkitab menyatakan kebenaran. Karena Allah dapat dipercaya, maka Alkitab juga dapat dipercaya sampai kepada hal-hal kecil sekalipun. Sebagai contoh, bila pada sebuah surat kabar ditemukan ada bagian kecil yang berisi kebohongan atau hoax, maka akan berdampak pada kredibilitas seluruh isi surat kabar tersebut, bahkan perusahaan penerbitnya. Mereka akan mulai kehilangan kepercayaan publik sekalipun hanya berisi sedikit kebohongan. Maka dari itu, kita juga meyakini bahwa tidak ada kesalahan atau bahkan kebohongan kecil sekalipun dalam Alkitab. Alkitab menyatakan kebenaran yang utuh. Ketika berbicara tentang surga, Alkitab berbicara kebenaran. Ketika berbicara tentang dunia, Alkitab berbicara kebenaran. Ketika berbicara tentang penghukuman, Alkitab berbicara kebenaran. Keempat, Alkitab bersifat kekal. Kebenaran Alkitab dapat diaplikasikan baik kemarin, hari ini, maupun masa yang akan datang. Sekalipun sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, Alkitab tidak pernah out of date, melainkan selalu up to date. Hal ini sesuai dengan kepribadian Tuhan, Sang Inspiratornya yang selalu hadir di segala zaman. Namun, di zaman ini ada pendapat yang berkembang dan mengatakan bahwa konteks zaman dulu dan masa kini berbeda. Maka dari itu, tidak semua kebenaran dalam Alkitab dapat dipertahankan. Misalnya, terkait dengan isu LGBT. Setuju dengan perkembangan zaman dan perubahan konteks, tetapi ada beberapa hal yang bersifat prinsip dan tidak bisa ditawar kebenarannya. Beberapa teks di Alkitab seperti Wahyu 21 ayat 8 dan 1 Korintus 6 ayat 9 secara jelas menentang berbagai penyimpangan seksual seperti LGBT. Teks-teks ini bersifat prinsip, oleh sebab itu tidak termakan oleh zaman. Dan masih banyak teks lain yang secara gamblang menentang hal ini. Kelima, Alkitab bersifat utuh. Alkitab tidak pernah ditulis untuk dibaca sebagian atau dibaca bagian yang disukai. Mempelajari, membaca, dan merenungkan Alkitab harus secara utuh dan keseluruhan.
Ada satu istilah populer yang mengatakan, jadilah orang Kristen yang Alkitabiah, bukan orang Kristen yang ayatiah. Setiap bagian dalam Alkitab ada untuk saling melengkapi dan memperdalam pengetahuan kita akan kebenaran. Keenam, Alkitab sanggup untuk mengoreksi hidup kita. Segala teguran dan koreksi yang terdapat dalam Alkitab sanggup untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Ketujuh, tuntunan Roh Kudus dalam perkembangan Alkitab. Sekalipun Alkitab mengalami dinamika dalam perkembangannya, misalnya terkait dengan proses penerjemahan dan perkembangan bahasa, kita meyakini bahwa Roh Kudus yang menginspirasi para penulis Alkitab adalah Roh Kudus yang sama yang mengawal perkembangan Alkitab dari masa ke masa. Maka dari itu, kita meyakini bahkan Alkitab yang kita baca dan pegang hari ini adalah Alkitab yang masih dapat dipercaya. Meyakini keabsahan Alkitab yang dipercaya tanpa kesalahan tentu tidak berarti kita meyakini Alkitab secara buta. Tentu kita harus terus berusaha memahami dan memaknai Alkitab lebih dalam lewat iman, pikiran, dan berbagai pengetahuan. Dengan kerendahan hati, kita mempelajari firman Tuhan sambil terus berdoa dan meminta tuntunan Roh Kudus. Sehingga bukan kita yang menguasai firman, melainkan firman Tuhan yang menguasai hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Boleh saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri? Haleluya. Siapa yang percaya di sini? Di dalam Tuhan Yesus ada sukacita. Boleh lambaikan tangannya. Boleh sorakan haleluya. Haleluya. Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Wo oh 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 oh, wo oh 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 oh. Oh 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 oh, oh 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya.
Haleluya, saya percaya sukacita Tuhan Yesus ada di dalam kita semua. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari menjelang siang ini Tuhan, kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya kalau bukan Tuhan, semuanya sia-sia. Kami percaya Tuhan, bersama Engkau tidak ada yang sia-sia Tuhan, karena Engkau tidak pernah mengecewakan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan, Tuhan jadikan indah pada musimnya. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan, Tuhan jadikan indah pada musimnya. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Hanya dengan doa Tuhan, kami naikkan syukur kami. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Semua hanya karena Engkau Tuhan kami ada sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Oh Ramatakara Raba. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu. Kita sama-sama katakan dengan iman. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Oh, sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Shalom masih
Mari kita syukuri kebaikan Tuhan. Setiap orang yang bisa berbahasa roh, ucapkan dengan bahasa roh. Biar roh kita berkata-kata kepada Allah, Engkau baik ya Allah. Kami bersyukur bahwa semua ini karena kebaikan-Mu. Sialalamata siakalamasi, simalamasi gaumasi. Ku bersyukur Tuhan. Sialalamasi gaumasi, sialalamasi. Sungguh Tuhan, kami ada karena kebaikan-Mu. Kami boleh berdiri di tempat ini bukan dengan kuat dan gagah kami. Karena perkenanan-Mu boleh kami peroleh dan kami boleh datang kepada hadirat-Mu yang kudus. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, yang pada siang ini mau beribadah kepada-Mu. Kami buka hati kami buka jiwa kami, isi dengan firman-Mu. Kami adalah bejana yang telah Engkau bentuk. Kami letakkan di bawah sungai-Mu. Biar air kehidupan boleh Engkau penuhi di dalam bejana kami dengan meluap-luap. Dan kami boleh bersyukur bahwa Engkaulah Allah yang memimpin dan memenuhi hidup kami. Perkenankan pada siang ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Urapi kami semua, biar sebentar firman-Mu boleh menguatkan dan menuntun baik hamba-Mu yang menyampaikannya maupun kami semua yang mendengarkannya. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pimpin kami dan tuntun kami. Pada siang ini kami siap untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, saya berterima kasih kalau boleh sharing firman Tuhan di tempat ini ya. Udah kenal saya ya, dulu Pak William ibadah saya datang deh duduk di situ ya. Istri saya sama Ibu Gembala itu kakak adik ya. Nah, jadi semua kita saudara di dalam Tuhan ya. Nah, pada siang hari ini saya akan sharing firman Tuhan. Saya bukan pendeta, jadi kita sharing firman Tuhan ya. Kita akan belajar apa arti diselamatkan. Kalau keselamatan saya nggak akan bahas lagi karena di KOM 100 keselamatan udah dibahas dengan lengkap ya. Kita akan sharing bersama-sama apa sih artinya diselamatkan. Kalau kita sudah diselamatkan, apa dan adakah yang harus kita lakukan setelah kita diselamatkan? Ya, ada orang berusaha kalau ingin diselamatkan kita harus begini. Tapi saya percaya kita sudah belajar di KOM 100, kita melakukan apa yang Allah perintahkan karena kita sudah diselamatkan. Beda ya. Kita mesti bedakan itu. Kalau orang melakukan sesuatu untuk mencapai keselamatan, kalau kita melakukan sesuatu karena keselamatan sudah kita peroleh. Itu konsep dasar keselamatan yang sudah kita pelajari di KOM 100 kan? Oke ya. Jadi pada siang hari ini kita akan sharing ya. Karena banyak sekali pertanyaan. Kalau saya sudah diselamatkan, apakah keselamatan itu tetap milik kita selama-lamanya? Apakah keselamatan itu bisa hilang? Gitu. Ya, banyak perdebatan terjadi. Ya, kalau kita dengar dari kalangan gereja yang lain dikatakan sekali selamat tetap selamat. Mereka punya alasan tertentu. Kita nggak usah masuk ke area mereka. Ya. Nah, pada siang hari ini yuk kita sama-sama ya akan mencoba menggali, mengamati dari beberapa ayat firman Tuhan sehingga nanti kita bisa tarik kesimpulan ya tentang apa itu keselamatan. Ya, mengapa harus ada yang namanya diselamatkan? Gitu. Kenapa hal itu terjadi? Yuk sama-sama kita buka dalam Kejadian pasal 3 ayat 22 dan 24. Ya, kalau
Ini gampang kok ayatnya, bisa ditampilin. Karena saya nggak bisa tuh pakai kirim-kirim USB apa. Saya gaptek masih pakai catatan di buku, nggak di laptop. Pakai Alkitab ya. Saya nggak ngerti gitu, nggak bisa ya. Kejadian pasal 3 ayat 22 dan 22, 23, 24 ya. Semua punya kan? Ada handphone, ada Alkitab. Siapa yang masih bawa Alkitab? Siapa yang bawa Alkitab? Angkat tangan. Kitab kita diajak kembali untuk kita tahu posisinya di mana gitu ya. Ya, Maleakhi di mana? Maleakhi mah gampang. Hagai di mana ya? Gitu kita lihat-lihat nggak ketemu, udah paling depan aja lihat. Oh, Hagai di sini. Cari lagi gitu. Kalau di handphone kan gampang. Tapi mari kita belajar ya. Saya kembali kepada Alkitab karena di Alkitab ada tema besarnya. Di handphone ada nggak? Kalau Kejadian 3 ada tema besarnya nggak di atas? Nggak ada. Terus di handphone nggak ada ayat penolongnya. Misalkan di Matius tertulis, ada juga di Lukas, ada juga di Yohanes loh, ada juga di Markus loh. Tapi ada juga cuma di Markus nggak ada loh, adanya di sini sama di sini gitu. Itu kita bisa menolong pada waktu kita belajar firman Tuhan untuk lompatannya. Matius bilang apa sih dalam cerita ini? Lukas bilang apa sih? Yohanes nih ceritanya apa? Kita bisa gabung khususnya untuk guru sekolah minggu dan untuk kita semua. Oke? Ya. Judul tema besarnya manusia jatuh ke dalam dosa ya. Kejadian pasal 3 22 dan 24 saya baca udah ada di situ ya. Apa yang terjadi? Ya. Kejadian pasal 2 ya. Ya menceritakan tentang manusia diciptakan Tuhan taruh di Taman Eden ya. Ditaruh di tempat manusia dan Taman Eden. Ya. Tapi pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa ada beberapa hal yang saya catat ya. Karena ketidaktaatannya akan sehingga manusia dikatakan jatuh ke dalam dosa. Dikatakan pada waktu engkau memakan buah ini katanya engkau akan mati. Ya, mati dapat dikatakan putus hubungan dengan Allah. Sebetulnya pada waktu kita putus hubungan dengan Allah, secara rohani kita mati. Ya. Allah selalu berhadapan muka dengan Adam, dengan Hawa pada waktu di Kejadian 2 kalau kita lihat ya. Pada waktu kita memalingkan wajah kita dari Allah, kita tidak memandang wajah Allah lagi. Pada hakikatnya manusia dikatakan mati, sebab hubungannya mulai terputus, hubungannya telah terputus. Ya, jadi jelas ya dikatakan. Ayat 20 dikatakan manusia telah menjadi sama seperti salah satu dari kita pada waktu dia memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Yang 22b, jadi katakan ya. Pohon kehidupan dijaga supaya manusia tidak memakan buahnya sehingga manusia tidak dapat hidup kekal. Pada waktu manusia putus hubungan dengan Allah, kekekalan yang sudah Allah berikan kepada manusia terhilang. Ya, jelas. Ya, kalau kita membaca ya dalam mana, di dalam tabut Allah itu ada mana, ya. Mana itu bertahan paling lama berapa hari? 2 hari pada hari Sabat. Ambil, Sabat boleh dimakan lagi nggak rusak. Di luar hari Sabat ambil kelebihan, besok lumer gitu ya. Tapi kita lihat bahwa mengapa mana itu ada di dalam tabut Allah, bisa kekal, bisa nggak rusak, bisa lumer. Kan paling lama umurnya 2 hari expired, sebab ada di dalam hadirat Allah ya. Pada waktu manusia ada bersama-sama dengan hadirat Allah, kekekalan itu terjadi ya. Tapi dikatakan pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu dikeluarkan dari taman Allah, dari Taman Eden, berpisah dari kekekalan Allah, sehingga dikatakan manusia nggak mengalami hidup kekal lagi. Ya, yang berikutnya dikatakan juga yang 24, Taman Eden itu dijaga oleh beberapa kerub dan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar. Jadi dikatakan udah nggak ada kesempatan lagi untuk Adam dan Hawa masuk ke Taman Eden, sebab pada waktu dia masuk ke Taman Eden pasti mati ya. Dikatakan ada kerub kata jamaknya kerubin, artinya malaikat, ada malaikat yang menjaga dengan pedang yang menyala-nyala, nggak mungkin bisa masuk lagi sebab tempat itu sudah dijaga. Mau coba masuk pasti mati ya. Nah, ini yang terjadi. Jadi kesimpulannya, akses ke Taman Eden tertutup ya. Kesimpulan kedua, hubungan dengan Allah terputus. Dikatakan pada waktu engkau makan buah itu engkau akan mati. Dan kehidupan yang kekal otomatis terhilang.
Itulah yang terjadi akibat dosa. Ya. Kalau hal itu terjadi, apakah rencana Allah gagal? Ya, rencana Allah tidak pernah gagal. Ya. Kita buka dalam Yohanes pasal 10 ayat 9 dan 10. Ya. Kita masuk, kita sebagai pembanding, saya ambil kitabnya Yohanes pasal 10 ayat 9 dan 10 untuk perbanding Kejadian 3 itu. Yang dijanjikan di Kejadian 3 ayat 15 akan datang, akan lahir dari benih seorang perempuan yang akan mengelemukkan kepala si jahat, si iblis itu, dan memang tumitnya akan dirusak. Inilah yang dijanjikan. Yesus datang di tengah-tengah dunia ini. Yesus datang kepada kita semua. Dan Yesus menggambarkan dirinya, akulah pintu. Jadi, mau kembali ke Taman Eden? Mau Taman Eden sudah terbuka dan kita siap masuk? Yesus bilang pada pagi hari ini, akulah pintu. Ya, barang siapa masuk, dikatakan, ya, ia akan selamat. Nggak ada pedang lagi. Kalau Kejadian 3 masuk, selamat nggak? Mati. Ada pedang yang menyala-nyala, yang menyambar-nyambar 24 jam. Terus menerus. Barang siapa masuk ke Taman Eden yang sudah dijaga, pasti mati. Tapi pada hari ini, kita bersyukur Yesus datang kepada kita semua, membuka, melepaskan pintu yang dijaga, dan dialah pintu itu. Ya, dia akan selamat dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ya, akan ada bebas pada waktu kita masuk. Kita diberikan kebebasan untuk masuk dan keluar, bukan hanya masuk dan keluar kayak pengangguran. Di sana dikatakan akan menemukan padang rumput. Kenapa padang rumput? Ya, karena temanya gembala yang baik. Pada waktu itu kalau ngomong gembala itu gampang, karena penghasilan bangsa Israel semuanya ternak domba, ternak binatang. Kalau bilang gembala, oh tahulah udah pasti. Ya. Nah, jadi jelas, ya, akan ada kehidupan dikatakan, akan ada padang rumput. Jadi kesimpulannya, Yesus adalah pintu yang terbuka bagi kita. Itulah satu-satunya jalan. Akulah jalan, kata Yesus. Sehingga kalau ada pertanyaan, kalau gitu agama lain apakah selamat apa enggak? Udahlah, kita jangan pikirin. Tapi satu-satunya yang kita tahu, Yesus itu jalan. Jangan berdebat, ya. Firman Tuhan untuk diberitakan, bukan untuk diperdebatkan. Kalau mau terima, ajarkan mereka. Kalau mereka nggak terima kita, apa dikatakan Tuhan? Kebaskan kakimu, tinggalin, jangan berdebat, gitu ya. Ya, jadi dikatakan Yesus adalah pintu. Masuklah melalui Yesus. Saya sebagai orang yang percaya pada Yesus, saya bilang Yesuslah satu-satunya pintu yang bisa masuk ke akses yang semula, yang mana Adam dan Hawa diciptakan. Ya. Karena masuk melalui Yesus akan ada selamat. Dan dia memanggil, marilah kepada aku engkau yang letih lesu. Ayat yang sederhana sekali. Ya, kalau kita renungkan luar biasa. Marilah kepada aku engkau yang letih lesu dan beban berat. Datanglah kepada aku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Kemudian akan menemukan padang rumput. Padang rumput adalah sumber kehidupan bagi seekor domba. Ya. Kita akan menemukan sesuatu yang terhilang. Apa yang terhilang dalam hidup kita akan kita dapatkan kembali. Ya, datang kepada Yesus. Ya, apa yang hilang akan kita peroleh kembali. Itu jaminan Yesus. Sebab dia bilang, kalau pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi aku datang supaya mereka, yaitu kita semua, memperoleh hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Kalau bilang kelimpahan, wah duit banyak. Enggak selalu begitu. Karena setiap orang diberikan mandat oleh Tuhan sesuai dengan takaran Tuhan. Ya, mau duit banyak, lupa jatuh ke dalam dosa, itu yang enggak Tuhan inginkan. Ya, setiap kita diberikan takaran sesuai dengan kekuatan kita untuk mengelolanya. Ya, bukan memanfaatkannya. Kalau memanfaatkannya semua bisa. Tapi bagaimana kekuatan kita yang Tuhan berikan untuk kita mengelola berkat yang Tuhan katakan berlimpah, untuk kita kelola dengan baik, bisa menjadi berkat bukan menjadi kutuk. Gitu ya.
Ya, itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Kemudian dikatakan, ya, kelimpahan ini lebih cenderung saya katakan ada damai sejahtera. Siapa yang ikut Yesus nggak ada damai sejahtera? Ada sesuatu yang kurang. Saya nggak yakin kalau orang yang ikut Yesus menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Yesus, tapi hatinya nggak ada damai sejahtera. Saya yakin, saya percaya orang itu nggak sedang memandang Yesus, tapi dia sedang membalikan wajahnya, memandang kepada sisi yang lain. Ya, seperti Petrus, pada waktu matanya tertuju kepada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Pada waktu kiri kanan mengganggu hidupnya, dia mulai masuk ke dalam air. Yesus ada nggak? Yesus ada di hadapannya, tapi dia memalingkan wajahnya. Ya, mari dengan mata yang tertuju kepada Yesus kita berjalan menuju, karena tujuan hidup kita apa sih? Ngapain main musik, latihan dulu Sabtu? Anak muda masih pacaran kan, pacar nungguin di rumah, ngapain latihan? Karena kita mau belajar menjadi serupa dengan Kristus. Ya, karena firman Tuhan dorong kita, ya, yuk taruh pikiranmu seperti pikiran yang ada di dalam Kristus. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa yang dipengaruhi apanya? Pikirannya, keinginannya. Iya dong. Nih kalau makan buah ini nih, you nggak mati, tapi you sama jadi Allah. Enak juga ya. Kalau saya makan buah ini, saya sama jadi Allah, nggak perlu Allah lagi. Gitu kan? Padahal kita memerlukan Dia. Ya, keinginan timbul, pikiran dikuasai, kita jatuh ke dalam dosa. Sehingga Paulus dengan tekan, taruh hatimu, taruh pikiranmu yang menjadi sama dengan pikiran Kristus. Apa yang Yesus pikirin apa sih? Ya, dalam Yohanes juga dikatakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pikiran Yesus cuma satu, melakukan kehendak Bapaknya. Ya, itu yang ada. Nah, apa yang ada di hati kita? Oh, kalau gitu jadi pendeta semua dong, nggak usah kerja. Enggak. Kita bisa menaruh hati dan pikiran seperti Kristus di marketplace kita. Ya, di dalam pekerjaan kita, di dalam setiap apa yang kita kerjakan, kita bisa lakukan itu. Ya, pada waktu kita masuk ke pintu itu, saya yakin akan ada damai sejahtera, akan ada sukacita yang menguasai hati kita, akan timbul kemurahan, ya, akan timbul yang namanya kasih. Ya, saya percaya kalau kita masuk ke pintu yang Yesus katakan, aku adalah pintu, dan akan ada kelimpahan yang kita peroleh yang gak melulu harta, tapi kita akan mendapatkan itu. Kok tiba-tiba saya berkemurahan ya? Tadinya pelitnya ampun-ampun gitu ya. Mau keluar mobil kok satpamnya masih ada, masih ada, gue gak pulang dulu, ada gereja dulu. Pas satpamnya pergi, gue pergi, aman, duit gue goceng gitu kan. Ini bercanda aja gitu ya. Malah pada waktu kita pulang, satpam gue kasih ceban, Pak terima kasih mobil saya udah dijagain. Coba kalau mobil baret berapa duit? Gue peceng loh satu pintu. Kalau saya ketemu Pak saya parkir sini boleh nggak? Boleh, jagain ya. Jagain, entar lu cebannya dapat gitu kan, nggak goceng gitu kan. Jadi akan timbul kemurahan, ya, akan timbul sukacita. Kalau semuanya ada, saya percaya nggak mungkin kita bisa berkemurahan kalau kita nggak punya sesuatu yang bisa kita lakukan kepada orang lain. Ya, ada sukacita, berkat mengikuti, ya. Jadi PCX, jadi X-Max gitu kan. Ada berkat, ya. Ya, kita lihat kan di parkiran, oh di sini nggak ada. Ya kemarin PCX ya udah mulai rusak-rusak. Tuhan berkati, ini kelimpahan yang dari Tuhan. Dikasih X-Max gitu. Wih, luar biasa saya bilang. Ya. Karena apa? Yesus diizinkan datang di hatinya. Samping memperoleh hidup, dia memperolehnya bukan cuma hidup-hidup, tapi hidup dengan segala kelimpahan. Oke, jadi dapat kita tarik kesimpulan, ya, bahwa keselamatan saya dapat gambarkan sebetulnya adalah rekonsiliasi, ya, rekonsiliasi antara Allah dan manusia dengan Allah yang tadinya terputus
akibat kejadian 3 itu, ya yang tadi, akibat manusia jatuh ke dalam dosa yang terputus. Sebab Roma bilang upah dosa ialah maut. Maut itu putus hubungan, kematian. Maut itu ialah kematian, artinya putus hubungan dengan Allah, yang gak ada konteks lagi dengan Allah. Kita hidup dengan frekuensi yang berbeda dengan Allah, ya. Pada waktu keselamatan itu kita peroleh, pada waktu kita masuk ke pintu yang terbuka itu, terjadi rekonsiliasi lagi, ya. Terjadi hubungan kayak listrik mati, wih gelap semua. Tiba-tiba jatuh turun, MCB-nya dinaikin, beng, tolong lagi. Ada koneksi lagi, ada hubungan lagi satu sama lain sehingga terang itu terjadi. Inilah keselamatan. Ya. Jadi saya katakan, saya menarik kesimpulan kalau gitu keselamatan itu bukan suatu benda, bukan suatu barang yang setelah kita peroleh, kita simpan suatu saat kalau kita gunakan itu ada. Ya. Lalu saya suatu saat dikasih cincin, wah Pak Pendeta tuh gembala kita cincinnya banyak loh, satu kotak penuh, bagus-bagus lagi. Lalu suatu saat saya dikasih cincin, saya lagi nggak pakai karena cincin saya juga cukup banyak, saya simpen kotak, saya pakai yang lain. Saya mau pakai yang dikasih sama Pendeta Emmanuel, saya pakai. Keselamatan nggak seperti itu, ya. Keselamatan adalah suatu relasi yang terjadi pada waktu, ya, rekonsiliasi terjadi. Hubungan yang terputus disambung lagi sehingga konektisitas terjadi, relasi terjadi. Iya enggak? Itulah keselamatan yang kita peroleh. Kalau bisa hilang apa enggak? Segala macam bukan itu, bukan bisa hilang apa enggak. Mau enggak kita berelasi terus dengan Tuhan? Mau enggak kita berelasi terus dengan Allah dalam doa, di dalam membaca firman Tuhan, di dalam ikut apa namanya di sini? Komsel lah pokoknya gitu ya. Apapun namanya, komunitas, sehingga saling menguatkan satu sama lain. Mau nggak relasi itu terus terjalin dalam hidup kita? Itulah keselamatan. Ya, ada beberapa relasi yang kita bisa gali di dalam firman Tuhan, ya. Pertama saya dapatkan, ada banyak nih, saya ambil 2 atau 3 aja deh. Kita sampai jam berapa? Itu, ini udah jam 12 sekarang. Jam 1 lapar, ha? Oke. Ada beberapa relasi yang kita baca dalam orang yang disalibkan bersama dengan Yesus, ya. Kalau kita baca, ya cuma lagi disalipin berdua. Yang satu ngejek, yang satu bilang, jangan begitu lu. Kalau kita nih disalib pantes, dia ini orang yang nggak salah lo disalib. Ya, tapi ada satu kalimat yang diucapkan sehingga relasi terjadi antara si pendosa dengan Yesus Kristus. Yuk kita lihat. Dalam Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43 ada satu relasi yang terjadi, ya. Siapapun kita, wah kita orang berdosa, udah begini parah gitu ya, nggak mungkin deh Yesus ampuni. Lihat, orang yang sebelah Yesus ada suatu yang terjadi. Yang penting buka relasi dengan Tuhan dalam membaca firman, di dalam berdoa. Doa nggak bisa, ngomong bisa kan? Nah, doa itu ngomong sama Tuhan. Ya, kalau mimpin doa ya perlulah kalimat-kalimat yang ditata, ya. Tapi kalau berdoa pribadi mah nggak perlu, Tuhan ngerti. Itu ngomong aja sama Tuhan apa yang kita mau ngomong, Dia ngerti. Oke? Ya, satu contoh berikut lagi. Wanita Samaria. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 30 panjangan itu. Ya, nanti kita itunya 1 sampai 30. Kita masukin yang 28 sampai 30 aja. Ya, dikatakan pada jam 12 siang, udara begitu panas, Yesus lapar dan haus, ya. Dia datang ke tepi sumur, namanya sumur Yakub. Dan ada orang perempuan Samaria datang, ya, berikan aku minum. Apa dia kata? Engkau kok minta minum sama orang Samaria? Sebab orang Yahudi ada 2 yang dibenci, yang paling gak disuka. Siapa? Pertama, pemungut cukai, sebab sangat merugikan bangsa Yahudi pada waktu itu. Kedua, orang Samaria, sebab orang Samaria pada waktu zaman pembuangan, kaisar yang jahat itu ngirim penjahat, perampok,
apa, dikirim ke situ, wanitanya dikawin-kawinin. Sehingga kebudayaan campuran terjadi di tengah-tengah kota Samaria. Mereka nggak sepenuhnya menjalankan hukum Taurat. Sehingga waktu bagian Allah aja kan dari suku Samaria kan ditolak ya. Kalau kita baca Alkitab, nggak ikutan loh. Udah nggak setia lagi sama Taurat, nggak usah ikutan. Sehingga mereka magun tabut Allah sendiri di Gerizim kalau kita baca ya. Saya kalau ke Israel saya ngotot nama tuh leader, Gerizim mana, gue mau lihat masih ada nggak itu bait Allahnya. Wah tuh leadernya diemin aja, mungkin jauh kali dari perjalanan kita ya, gitu ya. Suatu saat saya akan lihat sana gitu ya. Ya jadi jelas ya, dikatakan pada waktu bertemu dengan Yesus terjadi dialog, terjadi relasi. Dialognya baca nanti di Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 30. Ya. Aku lahir hidup, kalau engkau minum air daripada aku enggak akan haus lagi loh, dibilang gitu. Kalau yang kamu kasih kan gue minum, ntar juga gue haus kalau gue jalan gitu. Ya. Terus dia menceritakan bawa suamimu ke sini. Aku enggak punya suami, betul enggak punya suami. Kamu punya 5 suami, sekarang laki-laki yang ada sama kamu juga lo sebetulnya bukan suami kamu. Wih, kaget dia. Ya, dikatakan dia meninggalkan pendiknya, dia datang ke kampungnya dan dia beritakan, aku ketemu dia yang dikatakan Kristus. Dan di sana terjadi sesuatu, terjadi keselamatan. Kristus diperkenalkan karena relasi. Ada relasi yang terbuka, seorang berdosa, seorang yang punya laki-laki 5 itu pun bukan suaminya katanya. Tapi terjadi rekonsiliasi, sesuatu keselamatan terjadi. Ya, itu luar biasanya rekonsiliasi. Sederhana kok, masuk aja ke pintu kok. 10 ayat 9 bilang masuk ke pintu. Rekonsiliasinya sederhana, nggak sulit-sulit banget kok jadi orang Kristen. Cukup 2 apa 3? Satu lagi ya, Sakeus ya. Sakeus dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Semua pasti tahu cerita Sakeus ya. Pada waktu didengar bahwa Yesus akan lewat, karena dia orangnya kecil, dia jalan duluan ke jalan yang akan dilewati Yesus. Dia naik ke atas pohon dan dia ingin melihat bagaimana sih rupanya Yesus. Sakeus adalah pemungut cukai, juga sama seperti orang Samaria ya, orang yang dibenci oleh orang Yahudi ya. Pada waktu turun Sakeus, aku akan makan ke rumahmu. Dikatakan setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Kalau ada yang aku tipu, aku ganti 4 kali lipat. Ya, 4 kali lipat kalau kita baca Imamat adalah suatu denda maksimal yang harus dibayar pada waktu seseorang melakukan kesalahan. Aku ganti dengan denda maksimal. Kalau ada orang yang merasa aku rugikan, datang kepada aku. Pesan apa yang kita dapat? Boleh dapat duit. Setengah harta Sakeus banyak loh. Gitu ya. Pada hari ini juga, pada saat ini juga dikatakan terjadi keselamatan di tengah-tengah keluar rumah ini, sebab ia juga keturunan Abraham. Dikatakan menyadarkan orang Israel, Sakeus ini memang pemungut cukai, tapi dia juga keturunan Abraham yang berhak untuk memperoleh keselamatan. Karena pada waktu Yesus berkarya, ingat, keselamatan hanya diberikan kepada orang Israel. Ini dulu cukup ceritanya supaya kita jangan menyimpang nih, ya. Pada waktu kisah para rasul, pada waktu Yesus terangkat ke surga, baru firman Tuhan boleh untuk seisi dunia melalui yang kita dapatkan kepada mimpinya Petrus. Pada waktu ada Kain yang turun, semua binatang haram ini makan. Enggak, aku ini taat sama Taurat. Binatang-binatang yang najis ini aku nggak makan. Sampai 3 kali turun. Makan, kata Tuhan. Kalau aku bilang makan, makan. Naik lagi, turun lagi. Sehingga sadarlah, dia harus dijemput ke rumah Cornelius yang notabene-nya bukan, dia orang Roma. Ya, sadar. Kalau gitu keselamatan bukan hanya untuk bangsa Israel aja. Pada waktu Yesus berkarya, ingat, keselamatan memang. Jadi kita mesti bedakan, bukan untuk berdebat, tapi untuk tahu ya, untuk orang Israel. Pada waktu orang
Zero Venesia itu datang minta anaknya disembuhkan, Tuhan bilang apa? Anjing nggak pantas makan makanan yang dimakan tuannya, tapi dibilang, iya mama nggak pantas, tapi lemahannya anjing boleh dong makan, gitu kan? Ya, orang Zero Venesia, ya orang Samaria itu nggak berhak, karena di luar orang Yahudi nggak berhak, karena roti ini dikhususkan untuk orang Yahudi, untuk orang Israel pada waktu itu. Jadi kita mesti bedakan, kok Yesus ngomong begitu, gitu ya. Nah, jadi ingat jelas ya. Ya, kedua ya, jadi yang ketiga tadi Sakius ya. Kita tahu ada suatu relasi yang terjadi, 3 poin ini cukup. Kalau nanti kalian membaca Alkitab dari contoh-contoh perumpamaan, coba tarik suatu garis, apa yang Yesus mau dari cerita ini. Ya, apa yang cerita-cerita yang saudara baca, banyak sekali nanti kalian bisa dapatkan. Jadi pada waktu relasi terbuka, pada waktu relasi terjadi, keselamatan diperoleh. Ya, mau buka relasi, siapa sama ini belum tuh? Ya Yesus tahu sih gitu ya. Tapi sudah nggak kita masuk ke pintu itu? Ada pintu yang terbuka. Ya, Wahyu bilang, aku mengetuk pintu loh. Ya, kalau pencuri datang menerobos, mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus di Wahyu bilang, dia mengetuk pintu. Barang siapa yang membukakannya, aku akan masuk. Aku akan makan bersama-sama dengan dia. Orang yang masuk ke rumah orang Israel yang dihormati, diundang makan. Ya, Yesus mau menghargai kita. Dia mau makan bersama-sama dengan kita. Kuncinya satu, buka pintu. Kalau tadi kitanya yang masuk, Yesus bilang akulah pintu. Pada momen tertentu di Wahyu dikatakan Yesus lo yang mengetuk pintu. Ya, siapkan generasi-generasi muda. Ada momen kita harus menghampiri Yesus. Ada momen lagi, satu momen yang spesial. The last moment. Momen yang terakhir yang kita peroleh. Yesus akan datang menghampiri kita satu persatu. Dia mengetuk pintu. Kalau kita nggak buka, selesai. Ya, saya percaya ini masa-masa terakhir. Saya merenung, mungkin saya belum tentu, bisa iya, bisa tidak. Tapi generasi cucu saya, pasti Tuhan datang. Ini gerakan-gerakan terakhir, kita lihat tanda-tanda. Ya, ingat, pada waktu kita masih mengeraskan hati, mungkin kalau kita belum mati nih ya, ada satu kesempatan lagi, Yesus akan mengetuk pintu kita. Kalau kita nggak buka, habis, selesai. Ya, tapi alangkah baiknya kalau saya loh sebagai keluarga GB Home ini, masuk aja yuk duluan ke pintu itu. Jangan tunggu Yesus ketuk. Ya, jangan tunggu Yesus yang ngetuk, kita masuk duluan. Ya, karena di sana enak kok. Ya, akan ada padang rumput. Ya, ya, Mazmur dimulai dengan orang benar itu akan dapat poin-poin, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Akan ada kenyamanan secara rohani minimal. Ya, jelas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Gak apa-apa deh, gak ada waktu ya. Saya lihat-lihat jam dulu jadinya. Ya, nah bagaimana dengan orang-orang yang sudah menerima keselamatan seperti kita? Kalau orang yang di sebelah Yesus enak dong. Pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku berbalas. Pas Yesus besoknya, pas Sabat Yesus bangkit, dia udah. Yesus bohong nggak bohong pasti kan. Kalau Yesus bilang pada saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus, saya yakin pada waktu Yesus bangkit segala macam, dia sudah bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Tapi kan kita belum. Kita kan pada waktu itu belum lahir. Ya, kita nggak disalibkan di samping sebelah Yesus ya. Bagaimana dengan orang-orang yang seperti kita ini yang menantikan keselamatan, bukan menantikan keselamatan ya, yang berjalan untuk mencapai keselamatan yang sempurna. Coba kita buka 1 Yohanes 3 ayat 1-3 di belakang 1 Yohanes ya. Satu Yohanes 3 ayat 1, 2, dan 3.
Ketemu? Di belakang. 1 Yohanes 3, 1, 2, 3. Bukan Lukas, Yohanes. Saya bacakan deh. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Nah, apa katanya? Kita ini sekarang memang tentang kasih Allah, betapa kasihnya Allah kepada kita sehingga kita jadi anak-anaknya. Ya, memang pada waktu kita menerima Kristus, kata Yohanes 1:12 ya, kita disebut anak-anak Allah. Ya, dalam Yohanes 1:12 kan bilang begitu. Setiap orang yang percaya dan menerimanya disebut sebagai anak-anak Allah, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, tetapi belum nyata keadaan kita kelak, belum nyata nih, gitu ya. Kita sudah mendapatkan relasi, sudah memperoleh keselamatan, tapi yang dijanjikan bahwa kita akan bersama-sama dengan Yesus di Tuhan, di Firdaus boleh, Yerusalem baru boleh, di surga boleh, apapun istilahnya kita akan bersama-sama dengan Yesus. Belum, ya, sebab Yesus belum datang yang kedua kali, ya. Akan tetapi kita tahu yang 2B bilang, pada waktu Kristus menyatakan diri dan kita akan sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenar-benarnya. Artinya muka demi muka, seperti pertama kali Adam dan Hawa dengan Allah, muka demi muka. Gitu. Jelas ya? Sekarang belum. Iya, belum. Kita masih di sini. Makanya banyak Paulus pesan kepada kita, salah satu yang saya ucapkan tadi, hendaknya engkau sehati sepikir. Nih, sehati sepikir, jangan pada berantem. Boleh rapat beda pendapat. Pada waktu rapat selesai, keputusannya bulat satu diterapkan di gereja, maka gereja itu akan maju, gitu kan. Lu boleh begitu, lu sono ya gua kesini, nggak selesai, gitu kan. Di rapat boleh, oh lebih baik begini, lebih baik begini. Berdoa, ingat kisah para rasul, bagaimana mereka berdoa dan bilangan mereka bertambah-tambah tiap hari. Ya, ada kesatuan hati, ada unity, pasti gereja maju. Ya, satu hati. Ya, kisah para rasul belajar. Ya, semua orang yang rapat-rapat, kuncinya bagaimana gereja bisa maju dan bilangannya bertambah-tambah tiap hari. Kisah rasul udah kasih contoh kepada kita. Gereja yang mula-mula tuh nggak gereja begini, rumah. Mereka rumahnya dipakai untuk rumah ibadah. Ya, kalau ada kesatuan hati, pasti gereja akan maju. Ya, jadi jelas. Ya, nah, dikatakan akan tetapi kita akan tahu pada waktunya Kristus menyatakan diri kepada kita akan sama dengan Dia. Ya, mau sama dengan Dia, mau jadi kembaran Dia, dikatakan Dia akan menjadi yang sulung, yang pertama bagi kita semua, bagi banyak orang. Ya, dan kemudian dikatakan setiap orang yang menaruh harapan kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi jelas, ada perintah, ada penekanan. Sucikan dirimu, kuduskan dirimu, sebab Dia adalah kudus. Ya, nggak ada pilihan lain. Ya, ya, kuduskan diri kita. Karena cilaka sekali kalau kita melanggar kekudusan Allah. Saya teringat akan contoh anak yang hilang. Apa kesan yang saudara dapat tentang cerita anak yang hilang? Setelah diminta warisannya, dia berfoya-foya, dia berjudi, pokoknya dia melakukan hal yang gak baik. Pada waktu dia balik ada satu kata yang
begitu saya garis bawahi dengan dikatakan aku bersalah kepada surga dulu apa Bapak dulu? Buka yuk, buka. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Balik lagi ke Lukas. Lukas 15. Dikatakan aku berdosa terhadap surga dan Bapa, dikatakan. Surga itu tempat siapa bertahta? 15, 11 sampai 32. Ada di mana ininya? Malah anak sulung itu. Waktu dia balik kepada bapak, udah deh, aku jadi budak juga nggak apa-apa deh, karena di rumah bapakku banyak tersedia. Waktu dia berbalik, nanti dicari ya, catur, nanti tongolin. Dikatakan aku berdosa terhadap surga dan bapak. Dimulai dengan kata sebetulnya kalau secara kita nih, kalau kita udah habisin cafe bapak kita berdosa sama siapa? Sama bapak kita lah. Waduh mati gue pulang digantung nih. Cafe bapak gue di yang dikasih, yang gue minta, bukannya gue kembangin seperti talenta, ya. Ya, tapi dihabisin dengan berfoya-foya. Tapi pada waktu dia berbalik, aku telah berdosa terhadap 15:21 dikatakan apa? Kata anak itu kepada bapaknya, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ya, saudara, jangan coba-coba kita masuk ke dalam satu area yang dosa kepada Bapa, ya, karena Dia berkuasa melemparkan kita kepada kebinasaan yang kekal, ya. Jadi mari kita belajar untuk suci, kuduskan diri kita, sebab Allah yang akan kita hampiri adalah kudus adanya, dan pesannya hendaklah setiap orang menyucikan dirinya, ya, membersihkan dirinya, membasuh dirinya dari hal-hal yang berdosa. Itu yang Allah inginkan bagi kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Nah, di dalam tadi dikatakan akan tetapi kita tahu masih belum kita bertemu dengan Allah. Apa hal-hal yang harus kita kerjakan yang terakhir ini? Lamaan ya? Enggak ya? Yang terakhir, Yohanes 15 ayat 1 sampai 6 mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, kata Yesus bilang. Inti yang kita dapatkan pertama, ya, kalau kita, ya, di dalam penantian kita untuk sama seperti Kristus, jalan satu-satunya, nggak ada jalan lain, kita harus melekat, menempel pada pohon, ya enggak? Sebab ranting yang nggak menempel pada pohon nggak akan pernah menghasilkan buah, ya. Pertama yang satu menempel, tapi ada tugas kedua. Kalau mau berbuah, mau nggak mau harus siap dibersihkan dan dikerat, itu intinya. Ada orang Kristen nempel, oke lah nempel, berbuah, nempel, mau nempel kan nggak susah, tiap minggu ke gereja itu udah nempel. Baca Alkitab, ya udah nempel 1-2 ayat, oke lah. Renungan kan secara otomatis kita suka dikirimin tuh ya. Ting, ayat gitu, baca deh gitu kan. Terus teman-teman komsel tiba-tiba nongol, ada renungan, ada apa, nempel gampang. Tapi siap gak kita dikerat untuk kita berbuah? Nggak gampang ya, nggak semua orang mau dikerat. Ya, dikerat itu artinya dipotong. Batangnya nggak berguna dipotong. Daun yang udah mulai kuning-kuning udah mati dipotong, ya, supaya tumbuh daun yang baru sehingga dapat berbuah, ya. Jadi intinya kita harus melekat dan siap dikerat untuk menjadi berbuah, karena setiap orang yang percaya harus berbuah, gitu ya. Kemudian dikatakan, kita cepat aja ya, Matius pasal 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan, itulah yang selamat. Bertahan sampai kesudahan, itulah yang Allah inginkan bagi kita semua. Ya, jangan setia hilang gitu ya.
Matius dengan tegas mengatakan, siapa orang yang bertahan sampai kesudahan, dialah yang akan selamat. Jadi mari gandengan tangan semua jemaat di tempat ini, setia. Ada ombak, 2 lebih baik daripada 1. Kalian bergandengan tangan banyak sehati, akan lebih baik, akan lebih kuat, akan lebih kokoh. Ya. Terus Filipi 2 ayat 12 dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tapi dimulai dengan kata yang bagus sekali. Tampilin deh Filipi 2:12. Ya. Saya tadinya, kok mesti mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar? Filipi pasal 2 ayat 12. Kamu senantiasa taat, itu pegangan saya. Ya, kamu udah taat, berarti Filipi itu dipuji loh, nggak diomelin sama Paulus. Kamu senantiasa taat, ya. Karena itu, karena kamu udah taat nih, ya jemaat home, kamu sudah taat, hebat, ya. Karena itu, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Diomelin apa enggak kalau begitu? Enggak. Udah setia ya, hebat loh, hebat kalian udah setia. Ayo terus kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan hanya Pak Gembala ada di sini, tapi pada waktu Pak Gembala nggak ada di sini juga, kalian mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Atau bukan hanya hari Minggu aja kita lagi kumpul kelihatannya taat, di luar mah udah nggak taat lagi, di luar mah udah macem-macem lagi, enggak, ya. Jadi mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar bukan sesuatu yang menakutkan bagi orang yang percaya. Waduh susah dah gitu ya, enggak. Dasarnya kita udah taat, ya. Kerjakanlah dengan takut dan gentar. Kemudian yang berikutnya, sediakan cadangan minyak. Ingat kisahnya di mana? 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Yang bijak bawa buli-buli. Pada waktu lampunya redup, dia tambahin minyaknya sehingga nyalanya terang lagi. Yang bodoh, cukuplah segini. Kapan Tuhan datang? Kapan kita menjadi serupa dengan Kristus? Belum tahu, ya. Pentakosta yang disuruh tunggu 10 hari aja, dari 500 tinggal 120 yang berdoa di loteng, ya, di rumah mertuanya Petrus. Tuhan bilang, tunggu, nantikan aku. Lama banget gitu. Saya percaya jemaat ini kalau itu sebulan pun pasti nunggu. Sebab jemaat yang setia, kamu sudah taat, kata Filipi, ya. Jadi sediakan cadangan minyak. Mau tidak mau, kita harus menyediakan cadangan minyak. Karena saya katakan nggak tahu kapan mempelai itu datang menjemput kita, ya. Ya, jangan main-main dengan asal-asalan gitu ya. Jangan asal-asalan mengikut Kristus. Kalau kita nggak menyediakan cadangan minyak, apa yang terjadi? Kisah terakhirnya, mempelai masuk, gadis yang bijak masuk, gadis yang bodoh ketinggalan, pintunya udah ditutup, nggak bisa ikut pesta. Ya, gereja adalah mempelai Kristus. Isi gereja juga mempelai Kristus. Jangan sampai pintunya udah ditutup. Pelayanan rajin, bawa pelita, siap untuk menyambut Kristus. Pada waktu Kristus datang, lampunya mati, nggak ada cadangan minyak. Cadangan minyak bicara tentang Roh Kudus. Sudah waktunya hidup kita mengandalkan Roh Kudus, ya. Sebab Roh Kudus diutus oleh Tuhan Yesus sebagai menolong kita, menyadarkan kita, mengingatkan kita akan dosa-dosa kita. Itu Roh Kudus. Tanpa minyak cadangan, tanpa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, yang menyadarkan kita tuh nggak ada. Kita bisa hidup terus jatuh ke dalam dosa. Padahal firman Tuhan 1 Yohanes 3 bilang, sucikan dirimu. Nggak mungkin kita bisa suci kalau kita nggak punya minyak cadangan, nggak punya Roh Kudus yang memprotek kita, yang menyadarkan kita. Ya, kalau temen yang nyadarin kita, kayak lu bener aja lu, gitu kan? Nah, kalau Roh Kudus kita punya, dia gejolak di hati kita, digejolak di hati kita, digejolak di hati kita. Saya percaya kalau kita peka, kita bilang stop, kita akan berbalik. Ya, jelas?
Saudara yang dikasihi Tuhan, siapkan minyakmu. Ya, saya tahu di dalam melakukan hal ini berat, susah, nggak gampang. Tapi ada jaminan dari Tuhan. Ya, nggak usah kita baca, simpan aja Roma 8:28-30. Dikatakan Tuhanlah yang bekerja bersama-sama bagi saudara dan saya semua. Ya, kita nggak sanggup, betul nggak sanggup. Tapi dikatakan Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Artinya bukan Allah yang bekerja sendirian loh. Kalau Allah bekerja bersama-sama artinya Allah dan kita dan Allah, gitu kan? Ya, tabut Allah gak akan sampai keluar, gak akan sampai ke tanah perjanjian kalau ya Yosua gak menyuruh imam-imam di depan berjalan untuk memulai memasukkan kakinya ke sungai Yordan. Gak mungkin terjadi. Ya, begitu juga Musa, bangsa Israel gak mungkin keluar daripada perbudakan kalau Musa nggak memulai membelah ya laut untuk mereka bisa lewat. Nah, jadi jelas Allah, ingat ada jaminan Allah turut bekerja bersama-sama sama kita semua ini. Ya, ambil bagian kita tadi, ya, siapkan minyak cadangan, ya, andalkan Tuhan. Bangun relasi terus dengan Tuhan. Itu bagian kita. Bagian Allah ialah membuat kita mampu. Ya, karena kita nggak mampu, kita daging. Allah yang memampukan kita untuk masuk, ya, untuk masuk ke dalam rencana dan kehendaknya. Oke, saya tutup firman Tuhan sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur, Bapa, Engkau telah memberikan Yesus di tengah-tengah kami, di mana Dia adalah pintu bagi kami, untuk kami boleh masuk ke dalam rencana-Mu yang semula. Berikan kami kekuatan untuk kami berjalan menuju kepada rencana-Mu yang kekal. Berikan kami pimpinan dan tuntunan, agar kami tidak terjatuh, agar kami boleh dengan baik untuk sampai kepada rencana-Mu, karena itulah yang Engkau kehendaki bagi kami anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Kekasih-kasih Tuhan, ibadah telah selesai. Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan, mari Tuhan sempurnakan kami semua Tuhan, dengan berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan, ulanglah dan bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin.
Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.